Jadi untuk, apapun, teman-teman itu memiliki peribahasa seperti apa, yang penting, untuk burung murai batu terutama, nah itu, memang rawatan itu yang utama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku Sahobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas beberapa pertanyaan yang masuk dari teman kita. Di antaranya adalah Om Ipi. Beliau berkomentar pada video dengan judul penyebab murai batu gesek paruh ke tangkringan. Pertanyaan beliau seperti ini. Mohon maaf Om. Nah ini belum sudah minta maaf. Saking baiknya Omnya ini ya. Oke, nggak apa-apa Om ya. Bisa dibantu settingan untuk murai batu yang tipe dingin dari set harian sampai set lomba Omku. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Om Ipi sudah mau mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar. Jadi memang ya untuk peribahasa di dalam burung murai batu itu banyak sekali. Di antaranya adalah over birahi, over emosi, ciak bulu, kanibal, kemudian nge-Batman, ngelowo. Nah itu akan adalah salah satu peribahasa yang tujuannya adalah mempermudah kita itu dalam merawat burung murai batu. Jadi memecahkan masalah itu agar gampang cepat ketemu gitu loh ya. Makanya dibuat istilah-istilah seperti itu. Seperti halnya juga untuk burung murai batu tipe dingin ya. Nah ini tentunya yang membuat kata-kata seperti ini ya teman kita juga Sahobi pastinya. Dan beliau punya tujuan agar dalam kita merawat itu agar lebih mudah. Nah tetapi bagi beliau ini lebih mudah, tetapi kan belum tentu bagi orang lain ya. Karena pengalaman kita beda, berapa tahun kita beda, dari segi mana kita mengenal burung murai batu juga beda. Otomatis mungkin istilah kita pun juga beda. Jadi wajar, perbedaan itu memang perlu ya teman-teman ya. Jadi untuk tipe dingin sendiri kalau di channel ini ya jarang ya, nggak ada malah untuk tipe-tipe seperti ini ya. Tapi ini adalah ya memang untuk mempermudah kita, betul ya. Jadi kalau masalah tipe, nah mungkin Om Ipi bisa tanya ke orang yang membuat peribahasain langsung gitu ya, beliau lebih paham. Nah oke ya, jadi untuk tipe ya, kalau menurut saya tipe itu kan sifatnya adalah paten. Tipe Supra 125, tipe Supra 135. Tipe saya itu cewek pendiam, berkerudung, sopan santun. Tipe teman-teman itu yang gaul, mungkin seperti itu. Jadi itu sifatnya adalah mungkin paten. Nah, padahal untuk burung murai batu ataupun burung-burung yang lain, sekali dia itu dirawat mungkin ke penjemuran, lurus saja lempeng ke penjemuran, suatu saat dia tuh akan enek dengan penjemuran. Dia akan butuh yang namanya adalah pemandian dia. Nah itulah yang dinamakan adalah keseimbangan. Jadi ini kan berhubungan erat dengan metabolisme tubuh dia ya teman-teman ya. Jadi ya yang terlalu lambat itu kita sedikit naikkan. Yang terlalu tinggi, terlalu cepat kita turunkan sedikit. Agar apa ya? Menyesuaikan dengan kebutuhannya. Seumpamanya anggap aja mungkin ya, ini gambaran saja. Murai batu ini tipe dingin. Nah tipe dingin itu seperti apa ya Om? Saya kurang tahu gitu ya. Mungkin tipe dingin itu pengennya dingin terus, atau pengennya panas, atau malah panas dingin ya.
Nanti yang tahu boleh komen ya. Kita satukan persepsi. Nah, yang terpenting intinya kita itu paham, entah itu istilah apapun gitu ya. Umpamanya burung ini mintanya mandi. Oke ya, kita lurus lempeng aja, rawat mandi terus. Nah, suatu ketika dia akan mengalami turun suhu tubuh, pasti itu. Nah, turun suhu tubuh di situ harus kita naikkan agar apa? Suhunya itu sesuai dengan apa yang dia butuhkan agar tidak semakin turun terus dengan apa? Penjemuran. Nah, berarti ini yang mungkin dia yang disebut adalah tipe dingin pertama. Nah, ini kok ganti tipe? Dia butuhnya ke panas. Nah, ini berarti tipenya berubah dong. Nah, kalau orang itu namanya bunglon, atau kalau ganti-ganti pacar itu namanya apa? Ganti tipe gitu ya. Yang tadinya dia itu pengennya pendiam, cari pacar yang pendiam, sekarang dianya cari yang agak sedikit nakal, mungkin seperti itu ya. Nah, itu berarti kan harusnya kalau tipe itu paten, nah ini berubah bunglon gitu loh ya. Ya kurang tepat menurut saya kalau burung ini yang tipe dingin ini mungkin ya. Tapi kalau salah saya mohon koreksi ya di komentar ya. Dia nggak selamanya dia pengennya mandi, dia nggak selamanya pengennya jemur, menyesuaikan dengan kebutuhannya. Sebenarnya juga paling gampang lah ya, yang sering kita hadapi, yaitu untuk burung saat ini kita rawat, mungkin intensitas dari yang paling gampang ya, yang paling umum, dan ini adalah kunci, yaitu mandi dan jemur. Nah, di situ teman-teman bisa pastikan intensitas mandi dan jemurnya itu dalam 1 minggu itu kebanyakan yang mana. Umpamanya mandinya itu seminggu 3 kali, jemurnya itu setiap hari. Berarti itu intensitas penjemurannya kan lebih tinggi ya. Nah, oke, sekarang burung ini jalan. Nah, coba nanti setelah dia tiba waktunya mabung, nah teman-teman rawat kembali dengan rawatan yang sama sebelum mabung. Apakah semuanya jalan? Ada yang jalan, tetapi banyak juga yang nggak jalan walaupun diberikan settingan dan harian, rawatan harian itu sama. Dikarenakan apa ya? Ini menyesuaikan dengan rawatan ketika dia itu mabung. Makanya di sini tipe itu ya kurang tepat kalau ganti gitu ya. Jadi menurut saya tipe itu adalah paten. Padahal di burung murai batu tidak ada yang paten. Kita menyesuaikan ya. Jadi untuk apapun teman-teman itu memiliki peribahasa seperti apa, yang penting untuk burung murai batu terutama, nah itu memang rawatan itu yang utama adalah di mandi dan jemurnya. Nah, boleh teman-teman itu apapun peribahasanya, yang penting itu kita paham. Udah itu aja ya. Kalau burungnya ini minus suhu tubuh ya kita naikkan penjemuran. Kalau burung ini sedang naik suhu tubuh ya kita turunkan sedikit sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Oke ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya adalah dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Ade Godek. Beliau berkomentar di video dengan judul ciri-ciri murai batu kelebihan penjemuran. Pertanyaannya seperti ini. Gimana caranya murai batu saya mangap melulu Om? Oke, jadi mangap itu banyak hal ya teman-teman ya, banyak faktor. Ada yang burung murai batu ketika dia itu makan ulet Hongkong, selang beberapa menit dia langsung mangap. Ada pula makan jangkrik mangap. Ada pula yang jemur sedikit mangap. Apakah di situ selalu positif? Tidak, belum tentu. Ada yang positif, ada yang negatif. Mangapnya ini sendiri, karena di situ kita nggak tahu mangapnya itu dia cuman manja atau gimana. Dalam arti burung murai batu ketika dia itu mengalami over birahi, dia kebanyakan protein,
dia kegemukan. Ketika dia itu dijemur sebentar, dia akan gampang mangap. Karena apa? Ya, kita sendiri orang yang gemuk dengan yang ramping itu otomatis gampang. Orang yang gendut ini gampang dia itu kelelahan, gampang keluar keringat. Bener nggak teman-teman? Otomatis gampang naik suhu tubuh. Makanya dia mangap itu adalah hal dia itu menyesuaikan suhu tubuhnya. Jadi suhu panasnya itu dibuang lewat mulut. Nah, seperti itu ya. Nah, itu karena kalau dia itu kelebihan protein, kegemukan. Tetapi kenapa dia makan ulet hongkong, jangkrik, kok dia juga mangap? Ini juga respon organ tubuh dia ketika dia itu mencerna. Di situ ada namanya adalah pencernaan, kemudian penyerapan. Di situ ada hasil dari pencernaan menjadi energi, menjadi protein, kemudian setelah itu ada proses penyerapan yaitu sistem metabolisme tubuh. Di situ ada penaikan suhu tubuh. Jadi wajar ketika burung ini makan ulat hongkong, ketika dia itu makan jangkrik mungkin terlalu banyak, di situ akan membuka mulut, tanda bahwa dia sedang membuang suhu tubuh yang di luar batas kemampuannya. Nah, ini belum tentu kebutuhannya loh ya. Jadi kita sesuaikan, kitalah yang lebih tahu. Jadi mangap sendiri untuk omnya juga nggak diberikan rincian apakah setelah diberikan makanan atau jemur sebentar atau dia buka kerodong langsung mangap, mangapnya sambil tarik leher atau tidak, bagaimana tingkah lakunya, dibarengi bagaimana, ini kan nggak ada ya. Nah, ini juga saya kasih gambaran garis besar saja, nanti bisa dikembangkan gitu ya Om ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya datang dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Andi Rakyat Murai Batu. Beliau berkomentar di video dengan judul perilaku murai batu over emosi. Pertanyaan beliau seperti ini, Om mau nanya sih, murai batu saya hari Minggu kemarin saya trek sekitar 5-6 burung. Nah, pas hari Kamisnya ini diajak ke latberan. Itu kira-kira gimana Mas? Murai batu usia 10 bulan, berarti untuk burung ini itu masih lepas trotol ya, berarti dia itu belum mabung. Nah, untuk burung murai batu ketika dia itu masih pastol, apakah dia itu jalan, apakah dia itu mau bertarung? Nah, di situ satu tergantung adalah bakat dia, mental dia, keberanian dia, itu pasti. Tetapi rata-rata kalau dia ada mental, intinya dia itu akan terus berani gitu ya. Pokoknya saya tuh harus maju. Perkara nanti kalah atau bonyok ya, pokoknya saya maju gitu loh ya. Tetapi kita kan nggak tahu ya, di atas ring, di tiang besi itu yang dihadapi itu burung dengan bakat bagaimana, volume keras atau tidak, isian serem atau kejem, panjang-panjang atau pendek kah, powernya gimana. Nah, itu kan nggak tahu ya. Dari semua itu, entah powernya, entah volumenya, panjang pendek lagunya, show-nya, itu bisa menjatuhkan mental lawan, terutama bagi pastol ini sendiri. Yang ditakutkan itulah ya teman-teman ya. Jadi untuk pastol saya sarankan itu jangan sering dibawa ke gantangan. Walaupun mainnya enak, justru kalau dia sekiranya punya bakat istimewa, dalam arti dia itu terlihat durasinya nutup dari awal, tengah, dan akhir, volumenya juga keras, irama lagunya bawakan secara ngerol, kemudian show-nya dia ada sujud-sujud, pokoknya dia ada show gitu ya. Jadi ada style tubuhnya itu ada. Nah, di situ bisa kita bilang dia punya bakat. Nah, itu harus di save dahulu. Kita persiapkan nantinya setelah dia itu umur mapan 3 atau 4 mabung lah ya. Kita sabar lah ya. Kenapa ya? Kita bisa ngukur burung pastol kita itu punya bakat yang bagus luar biasa. Itu nanti bisa untuk tiket besar, event tiket besar kan seperti itu ya. Kecuali ya kita takar untuk pastolan kita itu
Cuman mungkin kelasnya cuma di latberan atau di latresan, nah itu boleh agak digedor gitu ya. Tetapi kan ya pokoknya kita itu harus bisa ngerem. Jangan sampai burung murai batu itu satu, mentalnya down ketika ketemu burung yang dia bikin takut. Gitu ya. Jadi untuk saran saya, setelah di track hari Minggu kemudian Kamisnya itu mending jangan. Maksimal itu 1 kali dalam 2 minggu. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke ya, mungkin pembahasan kali ini cukup itu dulu. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Kita akan terus membaca setiap like, kita akan terus membaca setiap komentar yang masuk. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.